Rabithah Alawiyah mengeluarkan satu tulisan kemarin. Ada 37 halaman berkaitan dengan hari besok, yaitu hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Nah, itu menceritakan di dalam tulisan dari Rabithah ini, mungkin sebagian ada yang belum baca, saya ringkas aja saya mau sampaikan. Rabithah itu bekerja sama dengan pondok pesantren Sunniyah Salafiyah di Pasuruan. Begitu tulisan di depannya begitu. Nah, itu mereka di situ menuliskan di awalnya tentang sebuah hadis. Di kejadian 10 Muharram ini tentu ada banyak ya, yang dibahas banyak tentang puasa, tentang para nabi yang diberikan jalan keluar oleh Allah, dan juga kejadian yang menimpa cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain yang meninggal dalam perjalanannya membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya diceritakan dalam riwayat tersebut, Ummu Salamah, istri Nabi, melihat Sayyidina Husain itu datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi istirahat di kamar. Nah, dalam riwayat tersebut, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Kemudian Ummu Salamah lagi ngelihat ke arah yang lain sebentar begitu, tiba-tiba Sayyidina Husain jalan lari menuju kamarnya Rasulullah. Ummu Salamah tahu Rasulullah lagi istirahat. Kemudian Ummu Salamah mendengar rintihan Rasulullah. Ya Allah, jangan-jangan ini Husain gangguin Nabi lagi tidur. Benar aja, masuk Ummu Salamah, maafin saya tadi nggak lihat. Akhirnya saya nggak tahu cucu engkau masuk wahai Rasulullah ke kamarmu. Apakah engkau menangis karena dia? Jadi Sayyidina Husain lagi tidur, lagi duduk di perutnya Rasulullah gitu. Rasulullah lagi tidur, didudukin perutnya. Antum nangis gara-gara terganggu oleh cucumu ya Rasulullah, maaf saya gendong. Oh enggak, jangan. Tadi cucu saya naik ke dada saya, terus Jibril datang. Jibril cerita sama saya, katanya, wahai Rasulullah, putramu ini atau cucumu ini nanti akan dibunuh di sebuah tempat. Apakah engkau mau melihat tanahnya wahai Rasulullah? Dikasih sama Jibril, ini tanahnya wahai Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menangis, merintih, karena mengetahui bahwa cucunya ini akan dibunuh gitu ya. Sedih, tentu kita sedih kalau mendengar keluarga kita dibunuh, keluarga kita apalagi ini Nabi sebutkan sebagai Sayyid Syabab Ahlul Jannah, pemimpin di surga. Di saat itu Rasulullah kemudian merintih dan bersedih begitu ya. Kemudian ada juga dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu dalam Tathbitul Fuad kalau tidak salah, Al-Imam Al-Haddad menyebutkan, wa amma Asyura fa huwa yaumul huzn la faraha fih. Adapun hari Asyura itu hari kesedihan, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah. Kenapa min anna qatl al-Husain kana fih? Karena Sayyidina Husain dibunuh pada saat itu. Walam yasih fihi akthar min annahu yusamu wa yuwassa'u fihi 'ala al-'iyal walakinnahu fi nafsihi yaumun fadil. Itu hari mulia. Hari mulia, dan dianjurkan di situ untuk kita berpuasa, dan yuwassa'u fihi 'ala al-'iyal. Kita perbanyak nafkah kepada keluarga. Jadi pada saat itu memang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu kondisinya sangat menyedihkan, menyayat-nyayat hati kita. Bayangin, nggak minum, nggak makan, diseret-seret. Yang perempuan bahkan sampai yang kecilnya itu dicabut antingnya, cicitnya langsung Rasulullah nih, anaknya Sayyidina Husain. Nah, terus sampai diperjalankan dari satu negeri ke negeri, sampai berjalan itu ditawan sekitar 1000 km, kata guru kita kemarin Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Perjalankan itu jalan kaki 1000 kilo. Gimana ya, anak kecil suruh jalan 1000 kilo, perempuan suruh jalan 1000 kilo. Mungkin kita dari ujung Rindam ke Al-Hawi udah capek kita. Ini garis condet ini udah capek. Ini 1000 km berjalan. Sebelum perjalanan sampai ke Syam, Damaskus, sampai ada satu cicitnya Rasulullah yang meninggal. Bukan gara-gara
dibunuh enggak, meninggal kehabisan energi udah. Jalan nggak kuat, meninggal dunia. Ini kejadian begitu ya. Misalnya nih kita punya anak. Kita punya anak, katakan namanya Musa, yang satu namanya Hussein, katakan begitu. Kita lagi mau beli kue ulang tahun buat Musa. Mau senang nih kita nih. Ya, perginya bareng sama adiknya si Musa nih, Hussein. Di perjalanan gak taunya kecelakaan, terus anak kita yang satu ini yang namanya Hussein meninggal dunia. Kira-kira kalau kejadian seperti itu, hari itu kita akan tetap merayakan ulang tahun atau kita akan berduka cita? Hah? Kira-kira apa tuh? Berduka cita? Apa mungkin kita masih happy birthday? Ini anak kita baru meninggal nih. Bawa roti happy birthday to you, anak kita baru meninggal. Mungkin nggak begitu? Nggak mungkin. Lah, kalau memang benar dikatakan bahwasanya Nabi Musa diselamatkan, dan memang itu ada hadisnya, kita mensyukuri hal tersebut. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, para nabi-nabi itu diberikan keselamatan katanya di tanggal 10 Muharram. Tapi di tanggal yang sama juga seseorang yang dicintai oleh Rasulullah itu meninggal dunia. Maka hal yang wajar kalau kemudian kita lebih memilih untuk berduka cita. Yaumul huzun, kata Imam Haddad, hari kesedihan. La faraha fi, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Artinya kita umat Islam lebih mengutamakan untuk berduka, mengucapkan bela sungkawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa cucumu. Begitu. Jadi satu hal yang sebenarnya jangan sampai kita kemudian terpengaruh sama sebagian orang mengatakan, wah lu jangan ikut-ikutan dah, itu bukan kelompok kita, kelompok yang lain itu. Nah, kita nggak begitu. Kita tetap berduka cita kepada Rasulullah, tapi kita juga tidak melakukan apa-apa yang berlebihan sampai kemudian ada yang robek-robek baju, ya, ada yang mukul-mukul pakai pedang badannya. Mengekspresikan kesedihan begitu juga nggak boleh, haram. Tapi minimal kita mengetahui yang sejarah yang terjadi ini dan kemudian kita mendoakan, bacakan tahlil atau bacakan Fatihah, bacakan Yasin. Kalau dibilang nggak boleh bersedih, tentu namanya haul wajar kalau bersedih ya. Saya kemarin pas haul luar Batang, oh banyak yang nangis. Haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang belum lama, beberapa minggu yang lalu, ketika diceritakan tentang sosok mulia Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, manusia pada menangis. Karena apa? Bersedih, kehilangan sosok mulia, keingetan, ya Allah, sosok mulia banget Habib Abu Bakar. Nangis, wajar. Rasulullah kadzalik. Rasulullah juga menangis waktu anaknya beliau meninggal dunia, Ibrahim, innal qalba la yahzun wa innal aina la tadma. Sungguh hatiku sedih, mataku menangis, wahai Ibrahim. Wala naqulu siwa ma yurdi rabbuna tabaraka wa ta'ala fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak apa-apa kita bersedih. Kalau ada yang mau sedih, nggak apa-apa. Karena ini kejadian menimpa keluarga Rasulullah, dan Rasulullah pun kata Ummu Salamah, dan ini lagi-lagi saya ingatkan, ini riwayat dikutip oleh Rabi'ah Alawiyah, katanya Rasulullah merintih di situ, ya, bersedih mengetahui bahwasanya cucunya ini akan dibunuh. Bahkan dibunuhnya nggak kayak dibunuh yang lain, ditusuk begitu perutnya, enggak, ini digorok, disembelih palanya, dipisahkan antara tubuh dengan kepala beliau. Ini kepala siapa nih? Ini kepala yang tiap hari dipelukin sama Rasulullah, ini bukan kepala sembarang kepala. Makanya waktu itu ada sampai ditancepin di tongkat-tongkat, kemudian dimenin sama orang yang membunuhnya itu, dimenin mulutnya pakai tongkat gitu. Ada seorang sahabat di situ, jangan kau lakukan itu. Demi Allah, saya sering lihat itu Rasulullah mencium-cium kepala itu. Jangan begitu, nggak boleh. Ini cucu Rasulullah. Para sahabat membela. Begitu. Jadi kita dalam rangka ini kita ikutin. Oh,
Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu mereka mulia. Kenapa? Karena hidupnya semua jalannya itu jalan membela agama Allah. Kita ngenang ini bukan terus kemudian emosional, enggak. Sayyidina Husain itu kenapa berkorban? Demi Islam. Jadi Islam itu kita harus korbankan semua diri kita untuk Islam. Kalau seandainya cucu Rasulullah aja yang waktu lahir digendong sama Nabi, yang akekahin Nabi, yang tahnik Nabi, yang cukurin rambutnya Nabi, itu aja ngorbanin nyawanya buat Islam, kenapa kita nggak mau? Itu tujuan kita memperingati haul Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi jangan kita kemudian merasa, kalau sekarang kan begitu, orang mengorbankan Islam untuk dirinya, waliyadzubillah min dzalik. Dia membawa nama agama untuk maslahat pribadinya, naudzubillah min dzalik. Untuk mencari kekuasaan, jabatan, harta dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita enggak, kita belajar dari para orang-orang suci, orang-orang soleh, orang-orang mulia, para anbiya, para aulia, para salihin, bahwa mereka korbankan semua yang mereka punya demi Islam. Dalam majalah yang sama yang dikeluarkan oleh Rabithah disebutkan bahwa kenapa Sayyidina Husain itu keluar berperang melawan musuh pada saat itu. Innama kharajtu li usliha ummat jaddi Rasulillah. Atau dalam redaksi riwayat yang lain, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi Rasulillah. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Kenapa sih saya keluar nih? Mau ngerapiin kondisi umat kakek saya, kata beliau. Karena umat kakek saya udah pada berantakan. Kebaikan nggak dikerjain lagi. Maksiat udah di mana-mana menyebar. Kudu saya keluar, kudu saya berkorban. Harus saya berjuang supaya Islam yang dibawa sama kakek saya nih, kata beliau, itu kembali tegak, kembali dihargai, dihormati. Karena apa? Dulu orang udah minum khamar bebas. Pada zaman itu tuh orang minum khamar bebas. Orang zina kembali ada di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Sayyidina Husain nggak mau. Wah, ini kacau nih, harus saya berjuang. Gitu. Ayo tegakkan keadilan. Ayo ajarkan lagi ajaran Islam, sampaikan, dakwahkan, amalkan. Itulah kemudian yang membuat beliau keluar mengorbankan dirinya. Sendiri enggak. Beliau membawa 70 sekian orang waktu itu dan semuanya meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia dan semuanya dipotong kepalanya. Semuanya dipotong kepalanya. Siapa itu? Ada belasan dari keluarganya beliau sendiri. Ya, ada belasan dari keluarganya beliau sendiri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, itu adik-adiknya Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Ali kan punya anak banyak. Kalau yang dari Siti Fatimah 4, tapi ada lagi dari istri-istri yang lain. Nah, itu banyak dari mereka yang kemudian ikut berjuang bersama Sayyidina Husain. Anak-anak beliau sendiri, anak-anak kakaknya Sayyidina Hasan ikut juga perang waktu itu. Nah, tapi tidak semuanya meninggal. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain, satu doang laki yang selamat, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, kakeknya para habaib yang ada di depan antum semua ini. Nah, mereka semua adalah keturunan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib Ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, punya anak lagi Sayyidina Ja'far As-Sadiq, punya anak lagi Sayyidina Ali Al-Uraidi, punya anak lagi Sayyidina Muhammad Al-Nagib, punya anak lagi Sayyidina Isa Ar-Rumi, punya anak lagi Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, yang hijrah dari Basra ke Hadramaut. Turun terus sampai hari ini, dan di mana-mana selalu menyebar luaskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.